Saudara-saudara yang untuk berjumpa lagi dalam program Extending English, menyebarluaskan kasih karunia bersama saya Pastor Jamaah Pedo. Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dalam program Extending English, menyebarluaskan kasih karunia. Pada malam hari ini saya akan membagikan kebenaran Injil Kristus dengan tema hubungan yang menyatukan celah. Hubungan yang menyatukan celah. Apa maksudnya dari tema ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia dengan segampang dan serupa dengannya. Allah menciptakan manusia dengan buatan tangannya sendiri, diciptakan dari tanah, dan Allah membuskan nafas itu ke dalam tubuh manusia. Dan di sana kita tahu bahwa penciptaan manusia adalah penciptaan yang lebih hebat, lebih sempurna dibanding penciptaan Allah yang lain, yaitu bintang di langit, bulan di langit, cakrawala, ya, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, yang lebih penting dan lebih berharga. Allah telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Namun ketika manusia itu telah menjadi ciptaan Allah yang hidup, mereka, Allah dan manusia, memiliki suatu hubungan yang baik, yang intim. Kita baca di Kejadian 2 ayat 9 sampai 14. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adapun suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yang mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, berdola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengelilingi seluruh tanah Kus.
Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Aisol, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Allah bukan saja menciptakan manusia dari debu dan tanah dengan buatan tangannya sendiri. Allah juga memberi makanan kepada manusia lewat tumbuh-tumbuhan yang di taman. Tidak hanya itu juga, Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memakan buah yang ada di taman dan memelihara taman itu. Memelihara tanaman di taman tersebut. Allah juga menyediakan penolong bagi manusia itu, ya, dan penolong itu adalah seorang wanita yang dapat menolong manusia ciptaan Allah ini. Dan Allah melihat bahwa mereka manusia itu dapat melestarikan dan memelihara ciptaannya. Artinya pada saat itu manusia pertama ciptaan Allah dapat memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada Allah dengan mengusahakan taman itu. Namun faktanya manusia gagal. Hubungan Allah dengan manusia terputus akibat dosa sampai pada keturunannya. Kejadian 3 ayat 5-12. Tetapi ulat itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat dan sedap kelihatannya, melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini,
Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah pohon yang kularang engkau makan? Itu manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Allah memberikan kehendak bebas bagi manusia ciptaannya sendiri untuk memakan semua buah yang ada dalam taman itu, buah pohon yang ada di dalam taman itu. Tetapi ada satu buah yang dilarang oleh Allah, yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak diperbolehkan oleh Allah, supaya manusia itu atau yang kita kenal Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi iblis menipu mereka. Iblis mencoba memutuskan hubungan manusia dengan Allah, sehingga mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Allah, sehingga akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Demikian manusia di akhir zaman ini juga ada yang demikian, tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan. Demikian manusia pada saat ini tidak dapat memisahkan mana itu kehendak Tuhan, mana itu kehendak yang bukan daripada Tuhan. Maka sekalipun saya dan saudara orang Kristen, KTP-nya Kristen, identitasnya Kristen, keluarga saudara dan saya Kristen, tapi tanpa saudara dan saya percaya kepada Yesus, Anak Allah yang hidup, dialah Tuhan dan Juru Selamat yang diutus Allah ke dalam dunia, itu sia-sia adanya. Dan masih ada keturunan sebelum kita menerima Mesias yang dijanjikan itu. Keterpisahan Allah dengan manusia membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kitab Roma pasal 3 menjelaskan bagaimana jatuhnya manusia dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu pun yang benar, kata Alkitab, seorang pun tidak. Mulut mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka seperti api
mulut mereka melayu-layu di pasal 1 dalam kitab Roma. Kata dosa dalam bahasa Yunani hamartia yang berarti tidak tepat sasaran, melenceng. Jadi saudara dan saya berdosa karena saudara dan saya tidak tepat sasaran, tidak tepat pada tujuan Anda dan saya untuk melakukan kehendak Allah, yaitu arti dosa. Dosa itu bukan hanya ketika Anda dan saya, saudara dan saya melakukan hal-hal negatif, melakukan hal-hal yang jahat, tetapi dikatakan dosa itu yaitu dari pikiran, kehendak, dan perbuatan. Maka dapat disimpulkan bahwa semua orang adalah orang berdosa, termaksud saya, hamba Tuhan. Meskipun dia hamba Tuhan, aktivis gereja, KTP-nya, identitasnya agama Kristen, Katolik, atau Protestan. Alkitab mengatakan tidak ada yang benar dan mulia di hadapan Allah, terpisah dari Allah. Ada kedenggangan, ada gap dengan Allah akibat dosa. 4. Agama mencoba menyambungkan dan menghubungkan kembali dirinya dengan Allah. Kejadian 3 ayat 15. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan melemukkan kepalamu dan engkau akan melemukkan tumitnya. Ini merupakan nubuat tentang kedatangan Mesias, ya, bahwa dia akan melemukkan kepala ular, ya, dan dia akan melemukkan dengan tumitnya. Apa maksud dari Kejadian 3 ayat 15 ini? Artinya bahwa kita tahu bahwa semua orang telah berdosa dan tidak ada yang mengalami dan merasakan serta memiliki kemuliaan Allah. Alkitab menjelaskan manusia sudah berdosa dan menjadi musuh Allah sampai pada keturunan ketiga dan 4, ya, berpisah dengan Allah, masuk neraka. Lalu bagaimana caranya? Bukankah manusia takut masuk neraka? Bukankah saudara dan saya sangat takut masuk neraka?
kabar baiknya, keturunan yang akan menemukan kepala ular dan menemukannya dengan tumitnya, atau kita dapat artikan dari bahasa teologis proto-evangelium, sehingga manusia yang harusnya binasa akibat dosa dikutuk akan hidup selamanya karena keturunannya telah menemukan ular, menemukan tumitnya. Agama berusaha berhubungan kembali dengan Allah dengan usaha untuk kembali dengan Allah. Mereka pikir bahwa dengan perbuatan dan amal baik, dengan kesalehan, dengan kebaikan, dengan ibadah, ritual, mereka dapat diselamatkan. Lalu bagaimana caranya menghubungkan hubungan kembali dengan Allah? Yaitu percaya kepada Yesus sebagai jembatan menghubungkan manusia dengan Allah. Itu yang pertama. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah jalan untuk manusia dapat hidup dan kembali kepada Allah, sehingga orang yang percaya dan mau ikut Yesus Kristus akan masuk ke surga, masuk kepada hidup kekal, masuk kepada Bapa, dan beroleh kasih karunia. Oleh karena kasih karunia. Yang kedua, hubungan kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Coba kita buka Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi di sini Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa orang-orang yang dibenarkan di dalam kasih karunia akan hidup dan memperoleh keselamatan. Kedua, beroleh damai sejahtera. Artinya hubungan manusia dan Allah yang sudah dosa akibat dosa manusia, sehingga akibatnya manusia diusir dari hadirat Allah di Taman Eden, dan tidak ada yang bisa memulihkannya pada saat itu. Tetapi kabar baiknya Tuhan Yesus dan kasih karunia Allah memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia dengan cara kematiannya
sehingga kita masuk, boleh masuk dan hidup dalam damai sejahtera Allah. Kasih karunia Allah menjadikan kita keturunannya Kristus. Galatia 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunan, yaitu Kristus. Ya, kita adalah keturunan Kristus. Saat Anda dan saya menerima kasih karunia, kita dijadikan menjadi keturunan Kristus. Ya, kita menjadi keturunan Kristus karena Kristus tinggal dalam kita. Hukum Taurat tidak ada keselamatan. Hukum Taurat tidak ada keselamatan. Hanya ada dalam kasih karunia. Kita menerima janji keselamatan. Artinya kita di dalam anugerah, di dalam kasih karunia, kita diselamatkan. Ya. Kata selamat dalam bahasa Yunani soteria, artinya bebas, lepas, hidup. Tidak lagi hidup dalam garis keturunan Adam, melainkan garis keturunan Kristus. Ketiga, kasih karunia Allah membuka celah lewat kematian Kristus. Kasih karunia Allah membuka celah lewat kematian Kristus. Matius 15 ayat 28. Ya. Ini berbicara tentang hidup. Di Matius 27 tentang tirai bait suci atau tirai bait Allah terbuka. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara tahu nggak peristiwa sesudah Yesus menghembuskan napas terakhirnya, mati di kayu salib? Itu tirai bait Allah yang tadinya tertutup menjadi robek, terbelah dua dari atas ke bawah. Apa maksudnya? Di dalam perjanjian lama,
seseorang yang ingin masuk kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, harus melalui para imam ya di dalam bait Allah atau bait suci. Seseorang yang ingin mempersembahkan korban atau ibadah kepada Allah itu melalui para imam dan tidak asal-asal masuk. Kalau imam itu terdapat dan kedapatan meninggal, maka berarti korban itu tidak diterima, atau imam itu sendiri sedang melakukan dosa. Tetapi kalau korban itu diterima dan imam itu tidak berdosa, maka imam itu tidak akan mati. Demikianlah analogi ini dapat kita tarik kepada kisah Yesus di Golgota. Dialah imam besar kita yang mempersembahkan korban yang harum, korban yang tak